Ika dari kelompok 9. Halo semua, nama aku Akila Cinta Ramadansa dengan NPM terakhir 159. Halo, aku Aisyah Budi Nabila dengan NPM terakhir 141. Nama aku Mutiara Syafaat Fikra dengan NPM 180. Nama aku kan Afifah Azhara dengan NPM terakhir 144. Nama aku Cecilia Maria Margareta dengan NPM akhir 151. Selamat sore Bapak, sebelum kami mulai mewawancarai Bapak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya kepada para penonton. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan pada sore hari ini kami kedatangan tamu dari adik-adik mahasiswa UPN Surabaya yang pada hari ini sangat semangat untuk mencari saudara, ya. Jadi untuk mencari saudara atau mencari teman, di sini kami sampaikan selamat datang. Semoga belajar kalian akan nanti bertambah semangat dan tambah sukses. Ya, nama saya Pak Sandia. Saya di sini sebagai Ketua PHDI Desa Pengalangan. Pak, sebelumnya kami ingin bertanya Bapak Sandia, sudah berapa lama menjadi ketua adat di Pura ini? Saya hampir 5 tahun. Jadi bulan 9 akhir besok sudah 5 tahun. Kebetulan satu kali menjabat di sini ketua PHDI ya Parisada Hindu Dharma Indonesia itu masa baktinya selama 5 tahun. Baik Bapak, terima kasih. Kita akan berbincang sedikit dengan Pak Sandia. Kali ini akan mengenai upacara adat Saraswati sendiri. Kalau boleh tahu, untuk upacara adat Saraswati sendiri bagaimana ya Pak sejarahnya atau asal usulnya bagaimana? Saraswati itu sendiri adalah melambangkan turunnya ilmu pengetahuan yang harus kita rayakan, yang harus kita peringati dan harus kita jalankan. Dewi Saraswati atau Hari Raya Saraswati seperti yang ada di relief ya, tulisan relief sana ya, itu ada ya, itu semua ada artinya masing-masing ya. Jadi saya awali dari dilambangkan seorang wanita cantik. Kenapa bukan digambarkan oleh seorang nenek-nenek ya? Karena wanita cantik pastinya akan sangat menarik. Jadi ilmu pengetahuan di sini adalah perlu untuk dipelajari dan sangat menarik untuk dipelajari. Itu maksud yang pertama untuk gambar wanita cantik. Sedangkan yang kedua itu memegang ganitri. Nah, ganitri atau tasbih. Selama kita ingin memutar atau melantunkan ayat-ayat suci itu ya, tidak akan putusnya. Setiap hari pun siang malam tidak akan putus. Itu akan terus berputar. Akan terus berputar seperti halnya ilmu pengetahuan. Jika kita mau mempelajari ilmu pengetahuan, mulai kita lahir sampai mati pun kita tidak akan selesai mempelajari semua ilmu pengetahuan. Yang ketiga tadi buku ya, lontar atau kitab suci. Nah, kitab suci juga sangat perlu untuk dipelajari kita sebagai untuk pedoman kehidupan ya. Karena tanpa kitab suci, tanpa ilmu pengetahuan, kita akan terasa hampa ya hidup ini ya. Jadi kita mempelajari ilmu pengetahuan selain untuk dipelajari juga seyogyanya kita harus kita berikan atau kita ajarkan kepada orang lain, kepada murid kalau memang jadi seorang guru, tapi kalau seorang sahabat kita ajarkan kepada seorang teman ya. Terus kalau kita sebagai sesepuh ya kita mengajarkan kepada anak-anak cucu. Ya, selain kita mengajarkan semua ilmu yang kita miliki ya, entah itu apapun, itu juga sebenarnya kita harus juga mempraktekkan ya. Bahasa kuliahnya mengimplementasikan ya gitu. Terus selanjutnya ada lagi angsa ya Mbak ya.
Angsa itu adalah binatang yang hidup di darat, tapi kalau makan, kalau angsa itu tidak ada yang merawat atau yang di kandang orang, ya dia akan hidup berkeliaran. Angsa itu biasanya di comberan, tahu comberannya, di lumpur-lumpur. Nah, itu makannya kan di lumpur, padahal dia tidak tahu. Bukan tidak tahu, dia tahu mana itu makanan, mana itu lumpur, dan mana itu kerikil. Ya, kan di lumpur banyak kerikil. Nah, itulah sebagai lambang kebijaksanaan. Hendaknya manusia itu kalau sudah mempunyai ilmu, hendaknya dipergunakan secara bijaksana. Nah, itu. Jadi jangan sampai ilmu itu akan dipergunakan yang tidak semestinya. Jadi selain ilmu pengetahuan, jadi seni budaya itu juga harus kita pelajari. Ya, meskipun seperti Mbak ini kan di masjid, di musala belajar Al-Quran, ya, tapi juga belajar seni budaya juga pastinya, ya, karena itu akan menambah keindahan atau keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Burung yang sangat indah, ya, burung yang sangat cantik, yang sangat indah, yang sangat langka, ya, di dunia ini. Maka digambarkan sebagai ilmu pengetahuan itu adalah sangat cantik, sangat unik, ya, sangat membantu untuk kehidupan kita apabila kita mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Ya, demikian kurang lebihnya. Wah, terima kasih Bapak. Menarik ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Pak, tujuan dari upacara ini sendiri itu seperti apa ya? Mungkin penonton yang di rumah penasaran dengan hal itu. Jadi maksud Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan ini adalah tentunya untuk memuliakan atau membuat seluruh umat manusia itu menjadi pintar, dan tidak bodoh. Bodoh dalam artian apa? Suka menipu teman, ya, suka menjahil teman, suka mengganggu teman, suka jahat kepada teman. Jadi kalau orang sudah mempelajari ilmu yang disampaikan saya tadi, seperti semua tadi dari 1 sampai 5 tadi, maka kalau orang Hindu namanya Avignamastu, kalau orang Islam insya Allah akan menjadi orang yang baik dan bijaksana. Terus setelah hari raya Saraswati, keesokan harinya, besok pagi itu dilanjutkan dengan upacara Banyu Pinaro. Banyu Pinaro, banyu itu kan air. Pinaro tadi air yang mengalir, ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu atau dari sekolah mulai SD, SMP, SMA, ya, hendaknya itu terus dipelajari, terus mengalir ke dalam diri kita, ya, supaya ilmu itu tidak hilang, terus mengalir. Jadi kita ibaratkan air itu, air semakin lama, ya, kalau kita endapkan pasti semakin kelihatan bersih. Begitu juga dengan diri kita. Kalau sudah kita mempunyai belajar ilmu pengetahuan, hendaknya itu kita lebih banyak berintrospeksi diri. Jangan melihat kesalahan orang lain, tapi melihatlah kesalahan kita sendiri supaya kita akan lebih bersih. Kira-kira nih Pak, untuk pelaksanaan upacara adat ini sendiri itu dilakukan setiap tahun atau pada hari-hari tertentu saja? Hari-hari tertentu saja. Kalau dalam lontar Jawa, ya, dalam agama Hindu itu setiap 210 hari sekali. Nah, kalau dalam agama Hindu ada hitungan Pawukon. Pawukon itu ada 30. Jadi Hari Raya Saraswati itu dilaksanakan setiap Sabtu Manis. Sabtu Manis, ya, Sabtu Legi, kalau orang Jawa bilang. Sabtu Legi wukunya wuku Watu Gunung. Wuku itu 30 putaran, tapi di wuku Watu Gunung adalah wuku yang paling terakhir. Melihat bahwa upacara adat harus dipersiapkan secara matang-matang, dari Bapak sendiri, bagaimana tahapan-tahapan serangkaian prosesi pelaksanaan upacara itu sendiri, Pak? Kalau persiapan sih biasa-biasa saja, ya,
Karena yang namanya orang atau setiap manusia kalau ingin berbakti kepada Tuhan itu tentu harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi dalam agama Hindu pada umumnya memang Bantennya habis gini, habis berapa juta, itu tidak benar semestinya. Jadi kita melaksanakan setiap hari raya pun itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tanpa ada Banten pun tidak ada apa-apa, tidak ada bunga pun tidak ada apa-apa, tidak ada dupa pun tidak apa. Yang penting kita bisa membawa diri kita yang dipersembahkan. Ya, jadi kalau hari Saraswati ini biasanya kurang 2 hari 3 hari ini tadi kan ada jeromangku itu ya, pemimpin atau imam masjid kalau di Islam ya, itu yang memimpin upacara itu nanti disampaikan bahwa hari Sabtu nanti hari raya Saraswati, diharapkan umat untuk membawa Banten atau jadi atau pengorbanan, kalau dalam pengorbanan yang tulus ikhlas mampunya bawa mangga 1 kilo ya 1 kilo, mampu jeruk kalau tidak mampu ya cukup membawa dupa sama kembang saja atau air ya. Kalau tiga-tiganya itu tidak mampu atau belum sempat, cukup kita yang dipersembahkan ya. Kita mohon ampun kepada beliau, kita mohon seluruh alam semesta ini agar damai dan sejahtera. Kami melihat banyaknya sarana dan prasarana yang mendukung pula untuk persembahyangan dan upacara kali ini. Apakah ada artinya tersendiri Bapak, seperti bunga-bunganya atau? Bunga ya, bunga itu adalah wangi ya. Jadi sesuatu yang harum, sesuatu yang bagus itu adalah yang kita persembahkan untuk Tuhan itu. Jadi kalau kita persembahkan ini kan yang paling pantas apa? Kalau kita persembahkan kepada Tuhan, jangankan kepada Tuhan ya, kepada pacar pun bunga mawar kita persembahkan itu dia. Kan kalau dupa ya, dupa itu sebagai saksi juga. Dupa kan baunya juga harum. Nah itu aja. Jadi yang kita persembahkan itu sesuatu yang harum, sesuatu yang wangi, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu saja. Kita mempersembahkan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, yang tentunya sesuatu yang berbau harum. Ya, baik Bapak, terima kasih. Menurut Bapak sendiri, makna dari upacara adat Saraswati ini tuh seperti apa bagi Bapak? Menurut saya sendiri, ya memang harus kita laksanakan karena setiap manusia itu perlu ilmu, ya perlu ilmu. Dimanapun kita berada, ya perlu ilmu. Nah, entah itu ilmu otodidak, atau ilmu mulai di sekolah, atau itu ilmu secara pengalaman. Semua ilmu itu kita sangat perlukan, karena tanpa ilmu maka kita semua yang kita lakukan itu akan tanpa dasar. Kalau seibarat orang membuat rumah tanpa fondasi. Jadi kalau kita sudah mempunyai ilmu, maka kita diharapkan menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi tidak ngawur, semua yang dilakukan, semua yang mau bertindak itu semua harus diperhitungkan ya. Lalu bagaimana harapan Bapak terhadap upacara Saraswati ini sendiri untuk kedepannya di masa depan? Ya, tentunya semua khususnya bagi umat Hindu wajib untuk melaksanakan upacara Saraswati ini ya, karena bagaimanapun kita ini sebagai manusia sosial yang perlu berdampingan. Kalau kita hidup berdampingan, tentunya kita harus juga saling menghormati, saling belajar satu sama lain. Terima kasih atas informasinya yang sangat mengedukasi para penonton banget untuk awam seperti kita. Mohon maaf jika ada salah kata dari kita ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kami semua, untuk adik-adik dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Selamat sore. Om Swastiastu.
Tetap nyuwun kasampurnanipun kedah. Lan malih kula maturi dhateng Nini Danyang Kaki Danyang ingkang baur saya para leluhur kula panjenengan sami ingkang sampun wangsul wonten alam kelanggengan. Atmasana eka prasistaya Hardaniswarya namo namadwa Om Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwatmanam Trilokanam Sarwa Roga Vignasanam Vignadeka Vignasanam Om Namo Shivaya Saraswati Namostubhyam. Om. Om jagat nata sarwa papadiyantara sarya duam diwakara dua nudra bhakti laksana dua